Di bulan April ya akan ada surprise juga nih dok. Betul, betul. Jadi memang beberapa kasus juga akan naik sidik, termasuk yang si Nepos ini. Berarti di Ya, bulan dan April tuh naik sidik dok. insya Allah bulan April. Dan begitu pun Amin. dengan saudara SS. Perseteruan di dunia maya kembali memanas. Akun kontroversial Miss Gossip berinisial A kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Doktif atau dokter detektif pada 16 Maret tahun 2026. Laporan ini bermula dari konflik terbuka antara keduanya. Miss Gossip sebelumnya mempertanyakan keabsahan hasil uji laboratorium yang dilakukan Doktif terhadap sejumlah produk skincare. Bahkan, ia menuding adanya kebohongan demi cuan dalam konten yang dibuat. Tak hanya itu, Miss Gossip juga sebelumnya telah dilaporkan oleh Fitri Salhuteru atas dugaan pencemaran nama baik. Tuduhan tersebut terkait pernyataan Miss Gossip yang menyebut Fitri sebagai maklar kasus, serta menyeret isu utang piutang dengan Dinar Candy. Di sisi lain, Doktif sendiri juga tengah menghadapi proses hukum dan telah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik lainnya. Menambah kompleksitas konflik ini, menariknya, Miss Gossip dikenal sebagai pendukung vokal Nikita Mirzani dalam proses hukum kasasi yang kabarnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus ini pun menjadi sorotan publik, memperlihatkan bagaimana konflik di media sosial dapat berujung pada jalur hukum di dunia nyata. Menyebutkan nama langsung. Alhamdulillah saudara Intan ini terpancing dan akhirnya dia mengucapkan nama Doktif dengan terang benderang sehingga mudah sekali untuk melaporkan si ini. Oke? Nah, laporannya itu pasalnya intinya pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ancaman pidananya itu di 4 tahun. Ya. Dan yang paling Doktif senang akan ada penyitaan akun dia juga. Wadidaw, akhirnya Miss Gossip dilaporkan sama dokter detektif. Ya, akhirnya Miss Gosong masuk ke dalam perangkat permainan Doktif. Ya, nggak masuk barang itu untuk dilaporkan, ya, pencemaran nama baik. Dengan jelas dan detail menyebutkan perbuatan dan nama Doktif dengan terang, begitu juga perbuatannya. Jadi pendapat saya bagaimana? Masuk tuh barang bungkus. Wadidaw! Ya, pesan saya ya kepada entahlah namanya buzzer atau apa, cerdas dan cermatlah dalam berkomentar. Kalau kalian tidak mau tersandung masalah hukum, nggak sebanding dengan resikonya. Ya, kita lihat saja nanti laporannya cepat atau super cepat diproses ya. Miss Gossip ini dilaporkan oleh Doktif atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah sebagai mafia skincare. Padahal ada surat BPOM produk Doktif overclaim. Itu yang saya baca perkaranya ya. Itu tadi kembali ke niat awal pelaku itu, ya, niat awal pelaku itu. Apakah statement yang dia keluarkan itu untuk kepentingan umum ataukah menyerang pribadi orang? Nah, kalau niat dia menyerang pribadi orang, maka dia kena unsur pasal Undang-Undang ITE tersebut. Tapi kalau dia untuk kepentingan umum bahwa menyatakan seperti ini produk sudah dinyatakan oleh BPOM berbahaya, overclaim. Kalian jangan pakai ini akan membuat muka kalian hancur atau gosong atau menjadi hitam. Nah ini nggak masalah karena untuk kepentingan umum. Tapi kalau dia sudah menyerang pribadi, sudah mengatakan bahwa owner dari ini bla 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 bla, ya, nah ini bisa mengarah ke Undang-Undang ITE karena sudah menyerang pribadi. Jadi kunci dari ITE itu menyerang pribadi seorang. Walaupun itu fakta, tapi niat mensrea kalian untuk menyerang pribadi dia itu kena, ya. Yang terbaru ini khusus di live-nya Black Jet ya. Saya kasih informasi ya. Saat ini
dia lagi melakukan trik. Jadi nanti dia akan pura-pura sakit, dia akan minta dibantarkan untuk rumah sakit, dan nanti setelah dia pindah ke rumah sakit, dia akan minta rawat jalan. Nah, jadi saya sudah kasih tahu clue-nya ya, dokter sudah kasih tahu clue-nya. Jadi nanti dia akan melakukan itu. Jadi dokter itu sudah tahu arahnya kemana, udah tahu semua. Jadi kemarin juga berusaha untuk mengucurkan dana ke menghubungi siapa nih yang bisa linknya ke Bapak Listio Sigit Prabowo kan, dan juga ke Pak Asep sebagai Pak Kapolda. Tapi mereka bilang tegak lurus, jadi tidak akan bisa lah ya disiram untuk menjadi tahanan kota. Jadi meminta penangguhan penahanan. Jadi karena dia yakin sudah ditolak, dia akan melakukan gerakan trik pura-pura sakit untuk bisa dibantarkan ke rumah sakit Polri dan lalu akan meminta rawat jalan. Ini khusus di Master Blackjack, Doktif buka triknya dia hari ini. Di bulan April ya akan ada surprise juga nih dok. Betul, betul. Jadi memang beberapa kasus juga akan naik sidik, termasuk yang si Nepos ini. Berarti di Ya, bulan dan April tuh naik sidik dok. insya Allah bulan April. Dan begitu pun Amin. dengan saudara SS. Jadi Doti juga tanya, sudah hampir 2 bulan penyitaan akun kenapa belum dilakukan. Ternyata memang mereka berusaha untuk menghubungi Doktif agar bisa melakukan mediasi. Oke. Nah, masalahnya kan Doktif nggak mau. Jangan, jangan dok. Jadi mereka berusaha untuk menghubungi lawyernya Doktif, meminta nomor telepon lawyernya Doktif, tapi Doktif bilang ke penyidik tidak ada. Itu lakukan saja prosedurnya seperti biasa. Gitu. Segala ya, aku ngeles katanya, Kak suruh nanya sama si Kim. Emang faktanya begitu. Apa yang aku lihat, apa yang aku saksikan itu bukti transfer elu itu, menerima transferan itu melalui si Kim ya. Buktinya aku lihat itu dari si Kim, bukan ngeles, itu fakta Bopeng ya. Pokoknya ini siapapun yang menyuruh si Bopeng ini mereview skincare-nya, kalian mensponsori kejahatan penghancur bisnis orang lain ya. Kalian turut serta dalam kezoliman menghancurkan bisnis orang lain ya. Selain itu mungkin produk kalian emang busuk ya. Nggak bener itu semuanya yang keluar dari mulut si Bopeng ini. Segala cek lab 3 hari di Cina, mana ada cek lab 3 hari di Cina. Kenapa Nepos? Kenapa Nepos? Senang hati kau. Kasasi Nikita Mirzani ditolak. Senang hati kau. Puas hati kau. Puas hati kau Nepos. Kasasi Nikita Mirzani ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya, puas hati kau. Terus sekarang apa lagi itu Miss Gosip? Kenapa lagi Miss Gosip menyerang Doktif? Kenapa lagi kau Miss Gosip menyerang Doktif? Kenapa kau? Kemarin kau menghujat Nikita Mirzani, sampai mengatakan ibunya Nikita Mirzani seorang pelacur. Terus akhirnya kau ketakutan sendiri dengan omongan kau. Terus akhirnya kau membelot dari Nepos. Sekarang kau bersekutu lagi dengan Nepos untuk menyerang Doktif. Mau apa kau Miss Gosip? Kau isi otak kau sama aja dengan Nepos nih Miss Gosip ya. Kita tuh hidup tuh punya prinsip dan punya komitmen. Jangan jadi bunglon. Tahu kau Miss Gosip? Kau sama aja dengan Nepos, mencari keuntungan kalian itu ya. Cari keuntungan. Wadidaw, semakin hari perihal dokter detektif semakin mantap. Etiket biru diperjualbelikan di klinik dokter detektif secara bebas. Padahal sudah tercantum aturannya. Penjualan etiket biru harus dengan resep dokter. Namun konsumen sendiri menjelaskan bahwa di klinik dokter detektif tidak memakai resep dokter untuk membeli etiket biru dan itu dijual secara bebas. Aduh, gimana konsepnya ini Popeng? Makanya punya klinik itu diurus ya, jangan sibuk ngurusin produk orang lain. Produk sendiri sampah, klinik sendiri sampah. Masa iya sih menjual produk etiket biru itu secara bebas? Kalau belum paham
paham apa itu etiket biru? Itu hidroquinon sayang, yang bisa merusak wajah kalian. Terus konsumen itu pun juga menjelaskan ketika dia sudah berhenti memakai etiket biru tersebut, wajahnya langsung bintik kemerahan parah. Ya, namanya juga memakai etiket biru itu kan hidroquinon yang dilarang oleh BPOM. Makanya Samirah, intinya kau sama aja ya kan, katanya mau membasmi mafia skincare, ternyata kau mafianya. Udah produknya sampah, kliniknya menjual etiket biru secara bebas. Gimana konsepnya ini, Bopeng? Kembalikan uang masyarakat, kembalikan uang masyarakat, Bopeng. Aduh, katanya dokter detektif sang penyelamat wajah masyarakat Indonesia, ternyata sama aja mafia skincare. Kembalikan uang masyarakat, Samira, ya, yang udah kau tipu. Produknya overclaim plus mengandung bahan berbahaya. Ngeri. Miss Gosip, dengerin tuh kata Nepos tuh. Kalau kau memang punya bukti, punya data bahwa Doktif menjual produk overclaim ataupun tidak sesuai dengan komposisi, kau laporkan. Kau laporkan dong, sama dong seperti Doktif melaporkan DRL. Ya, jangan cuma omong-omong doang di media sosial, berkuar-kuar ini itu, nanti jatuhnya fitnah. Kalau tidak terbukti, kau yang diciduk, ya kan? Jadi, kalau kau mau melaporkan seseorang atau berkoar-koar di media sosial, kau tunjukkan bukti. Jangan kayak dulu. Ingat gak kau dulu yang katanya bilang, wah aku punya data, aku punya ini data, aku punya bukti. Nggak ada sampai sekarang, mana buktinya? Jadi kalau misalkan mau ngomong di media sosial itu, kalau kau mengarah kepada satu orang itu, kau tunjukkan dengan bukti. Jangan cuma ngomong doang. Fitnah itu jatuhnya. Nih si Miss Gosip nih kerjaannya bikin ulah mulu. Miss Gosip nih ngapain sih Miss Gosip? Ingat waktu kau dilaporkan sama Nikita Mirzani terkait kau menghina ibu kandungnya Nikita Mirzani, kau takut kan di situ? Takut kan kau sehingga kau pura-pura berbelok untuk mendukung Nikita Mirzani, padahal di situ gua tahu tuh lu tuh hanya mendukung orang yang bisa memberikan kau uang. Tapi karena kau ketakutan makanya kau berbelok mendukung Nikita Mirzani ya, sambil menyiram minum air kau biar banyak follower. Sekarang kau tiba-tiba menghantam Doktif, menyerang Doktif, maksud kau apa? Udah tahu misinya Doktif ini sama dengan misinya Nikita Mirzani. Ingat ya Miss Gosip, jangan bikin ulah. Sekarang kau dilaporkan oleh Doktif kan? Dilaporkan kau sama Doktif? Dilaporkan kau sama Doktif karena kau sudah lancang menyebut nama Samira. Lalu kau memfitnah dia, menyebarkan hoak. Kejam kau. Memang nggak ada berhenti-berhentinya kau bikin ulah. Jangan karena masalah duit kau Miss Gosip bisa melakukan hal seperti itu. Ingat Miss Gosip, ingat. Hancur kau nanti.